Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Hamdul Kamil dengan NIM 2122194, kelas PIF semester 1, UTS Keminangkabauan. Soal nomor 1. Jelaskan filosofi mengapa adat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Filosofi adat Minangkabau menganut sistem matrilineal adalah dalam adat dan budaya Minang, agar kecintaan dan penghargaan kepada kaum wanita selalu ada dan tertanam dalam jiwa kaum pria. Adat menetapkan bahwa adat Minangkabau menganut sistem garis keturunan ibu atau sistem matrilineal. Sistem matrilineal ini sudah ada sejak dahulu dan menjadi dalil dalam hidup, tumbuh dan berkembang dalam kawasan Minangkabau. Hal inilah yang membuat kaum wanita di Minangkabau istimewa dan mempunyai keunikan tersendiri. Oleh karena itu, garis keturunan matrilineal atau berdasarkan garis keturunan ibu sangat penting keberadaannya di Minangkabau. Selanjutnya, soal nomor 2. Jelaskan sistem kekerabatan orang Minangkabau. Suku Minangkabau itu memiliki sistem kekerabatan matrilineal, di mana kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab besar bagi keluarga ibu yang dipimpin oleh mama atau saudara laki-laki ibu. Sistem kekerabatan matrilineal ini menganut berdasarkan garis keturunan ibu, di mana anak akan mengambil suku ibunya. Misalnya ibunya bersuku Sikumbang, maka anaknya pun bersuku Sikumbang. Selanjutnya, garis keturunan ini juga memiliki arti kepada penerusan warisan. Penerusan warisan ini berdasarkan garis keturunan ibu. Warisan yang diturunkan yaitu adalah harta pusaka tinggi, bisa dalam bentuk sawah, ladang, rumah, tanah, atau yang lainnya yang berupa dalam bentuk materi. Selanjutnya, soal nomor 3. Tulislah filosofi rumah gadang serta jenis-jenisnya dan jelaskan rangkaian beserta jenis-jenisnya. Filosofi rumah gadang diantaranya yaitu yang pertama, memiliki atap yang melengkung yang memiliki makna untuk menjalin silaturahmi dan kekeluargaan. Yang kedua yaitu gonjongnya yang meruncing, yaitu melambangkan pencapaian harapan kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu ukiran yang ada di dalam rumah gadang melambangkan falsafah adat Basandi Syara yang mana memiliki 3 makna, yaitu uko jangka yang bermakna mengukur dengan jangka. Yang kedua, aluhajo patui yang bermakna yaitu mengedepankan alur dan kepatutan. Sedangkan yang ketiga yaitu raso jo pareso yang berarti mengutamakan rasa dan memeriksa secara geometris. Kemudian filosofi yang ketiga yaitu garis dan bentuk rumah gadang ini berdasarkan falsafah orang Minangkabau, yaitu alam tak kambang jadi guru, yang bermakna segala proses itu merupakan hasil meniru dan belajar dari alam sekitar. Kemudian jenis-jenis rumah gadang. Yang pertama yaitu rumah adat Padang, Gonjong Ampek Banjuang. Rumah gadang ini wajib didirikan di daerah Luhak Nantigo sebagai tanda daerah setempat. Rumah adat ini memiliki 4 gonjong di atas atapnya dan memiliki lebih dari 7 ruangan. Ciri khasnya yaitu rumah adat ini memiliki
uh, anjuang di atasnya. Yang kedua adalah rumah adat rumah gadang gonjong 6. Rumah ini berada di daerah Padang. Bangunan ini hampir sama dengan rumah gadang Maharam, tetapi telah melakukan pemodifikasian seperti selangkonya terbuat dari uh, papan, bukan dari anyaman bambu. Kemudian yaitu pemodifikasiannya uh, telah ada uh, tambahan-tambahan jendela sehingga pencahayaannya cepat masuk, dan ukiran-ukiran bangunan ini juga ditambah sehingga bangunannya disebut dengan bangunan beranjuang. Yang ketiga yaitu rumah gadang gonjong sibak baju. Seperti dengan namanya, rumah gadang gonjong sibak baju ini seperti belahan baju. Uh, uh, Bangunannya hampir sama dengan rumah gadang Maharam. Bahan pembuatan bangunan ini yaitu kayu dan sasak. Yang keempat adalah rumah gadang Gajah Maharam. Rumah gadang ini merupakan rumah gadang dengan kategori mewah di Sumatera Barat. Syarat membuat rumah gadang ini yaitu rumahnya harus menghadap ke arah utara, sedangkan bagian timur, barat, dan selatan harus ditutupi sasak. Kayu yang digunakan untuk membuat rumah gadang ini adalah kayu yang berkualitas dan atapnya dari seng. Rumah gadang ini memiliki 4 kamar dengan pintu-pintu dekorasi yang unik dan harus didirikan dengan 30 tiang penopang sebagai landasannya agar terhindar dari gempa. Yang kelima yaitu rumah gadang gonjong 5. Ciri khasnya itu memiliki gonjong 5 di atasnya. Bangunannya hampir sama dengan rumah gadang Maharam. Dapat ditemukan di daerah Payakumbuh dan Padang. Ciri khas yang membedakan yaitu ada penambahan anjung di atasnya. Yang keenam adalah rumah gadang Surambi Pape. Rumah adat ini berbeda dengan rumah gadang lainnya karena rumah gadang ini mempunyai pengakhiran di sisi kanan dan kirinya yang disebut dengan pape. Kalau kita ingin memasuki rumah adat ini, kita tidak bisa melalui pintu depan karena pintunya itu dari belakang. Tetapi pada saat sekarang ini sudah terdapat pintu bagian depan dan sudah mengalami pemodifikasian. Dan rumah gadang yang ketujuh yang terakhir yaitu rumah gadang Batingke. Rumah gadang ini berasal dari daerah Padang. Pada saat sekarang ini sulit ditemukan. Bangunannya hampir sama dengan rumah gadang Maharam. Disebut rumah gadang Batingke karena gonjongnya itu yang bertingkat-tingkat. Kemudian rangkiang adalah tempat penyimpanan hasil-hasil pertanian seperti padi dan bahan pangan lainnya. Macam-macam rangkiang yaitu yang pertama rangkiang setinjau laut. Bangunan yaitu tempat penyimpanan padi yang digunakan untuk keperluan bersama atau keperluan adat. Bentuknya langsing, bergonjong, dan memiliki 4 tiang dan terletak di tengah-tengah. Yang kedua yaitu rangkiang si bayau-bayau, adalah tempat penyimpanan padi yang digunakan untuk keperluan makan sehari-hari. Bentuk tipenya itu gemuk, terdiri dari 6 tiang dan terletak di sebelah kanan rumah gadang. Yang ketiga itu rangkiang Sitangguang Lapa, yaitu tempat penyimpanan padi yang digunakan pada musim paceklik. Tipenya yaitu bersegi dan berdiri di atas 4 tiang. Dan yang keempat terakhir yaitu rangkiang Kaciak, yaitu tempat penyimpanan padi yang digunakan untuk menyimpan benih pada musim bercocok tanam berikutnya. Selanjutnya soal nomor 4. Sebutkan lembaga pendidikan Islam
yang ada di Minangkabau. Yang pertama yaitu surau. Surau adalah tempat pendidikan Minangkabau sudah sejak lama. Yang kedua yaitu pesantren. Yang ketiga yaitu MDTA atau Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Yang keempat MDA Madrasah Diniyah Awaliyah. Dan yang terakhir yang kelima adalah TPA yaitu tempat pendidikan Al-Quran. Mungkin sekian UTS Keminangkabauan dari saya. Apabila terdapat kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.